Salam jumpa, pemirsa. Kontributor sampah plastik terbesar adalah kantong plastik. Awalnya ditemukan untuk melayani kehidupan sehari-hari dan kebutuhan masyarakat modern. Namun, sampah plastik sangat susah terurai, membutuhkan ratusan tahun. Dan untuk membuatnya membutuhkan bahan baku serta energi dari minyak bumi yang tidak dapat diperbarui. Narasumber kita hari ini adalah seorang perintis dari penggunaan environmental plastik atau ENVI+, kantong plastik yang terbuat dari tepung tapioka. Bagaimana dan ceritanya, ide serta bagaimana kita bisa menggunakan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan. Sebelum berbincang dengan beliau, mari simak terlebih dahulu tayangan berikut. Di Indonesia, penggunaan kantong plastik menjadi momok yang menakutkan. Kantong yang ringan, mudah didapat, dan menolong manusia untuk menyimpan dan membawa berbagai barang ini menjadi benda berbahaya bila terbuang. Sampah plastik sulit terurai, dan jika dibiarkan di tanah, limbahnya akan mencemari air dan tanah. Berbagai kampanye disuarakan untuk mengurangi ketergantungan manusia terhadap kantong plastik. Sementara sebagian lainnya mencoba melakukan penelitian untuk mencari bahan baku kantong plastik yang ramah lingkungan. Seperti kantong berbahan dasar singkong yang diproduksi oleh PT Interaneka Kimia ENVI+. Tidak seperti kantong plastik konvensional yang sulit terurai, ENVI+ terbukti mudah terdegradasi ke alam lewat bantuan mikroorganisme, air, bahkan hewan seperti siput, udang, dan serangga. ENVI+ membuktikan pengembangan baru dalam pemasaran green product. Terima kasih telah datang Pak Herman. Terima kasih dan atas Bapak adalah kehormatan salah diberikan. satu direktur dari PT Interaneka Lestari Kimia, Pak ya? Betul. Nah, idenya dari mana nih Pak? Menjadi pionir untuk membuat kantong plastik berbahan dasar dari tepung tapioka nih Pak. Ya, karena saya memang sudah bergerak di bidang kimia dan memang sudah lama juga bergerak di industri plastik, dan saya melihat perkembangan harga-harga plastik itu sangat tergantung daripada minyak bumi, di mana minyak bumi itu terus-terusan naik. Beberapa tahun sebelumnya itu, bahwa suatu saat banyak bahan kimia yang dibuat dari petrochemicals itu harus beralih. Karena kalau enggak, suatu saat habis, itu kemana gantinya? Dan untuk plastik, pengganti yang paling visible adalah berasal dari polimer yang natural. Nah itu kebetulan terus kemudian punya ide seperti itu, terus kemudian ketemu dengan grup saintis dari Tiongkok, di mana mereka cerita juga keinginannya untuk terjun ke situ. Dan mereka sudah milih bahan-bahan tertentu. Nah, interaksi dengan mereka itu akhirnya menentukan, oke, kita go ahead dengan ini, bikin sesuatu formulasi yang seperti plastik tapi bukan plastik. Tadi Bapak mengatakan polimer natural Pak ya? Polimer Jadi natural. sebetulnya ada kemiripan dari Sebetulnya segi iya. strukturnya. Ya karena kita tahu kalau di alam itu ada polimer tuh bisa seperti karet, itu polimer juga. Atau getah, itu juga polimer juga. Cuman keterbatasannya juga ada itu. Sedangkan kalau starch, kecepatan tumbuhnya kan cepat sekali. Terutama apalagi tapioka, itu 1 tahun bisa berkali-kali tumbuh, dan itu cost-nya di antara semua starch itu paling murah. Dan secara nutrisi nilainya tuh paling rendah kalau untuk bahan makanan. Karena hampir tidak mengandung protein, hampir tidak ada vitamin dan lain-lainnya. Jadi bisa didaya gunakan. Bisa didaya gunakan. Untuk kekuatan yang Ya, lain. menumbuhkannya juga sangat mudah gitu. Di luar negeri sih banyak yang mencoba pakai tepung jagung. Cuman tepung jagung tentu kan lebih banyak untuk makanan. Karena memang di luar negeri penanaman ubi singkong ini relatif kecil. Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Dan cepat tumbuh kalau di Cepat sini tumbuh. subur katanya. Bukan hanya subur. Singkong itu khususnya tuh di tempat yang tidak subur pun mudah tumbuh. Oh iya. Ya, Apalagi tempat ditancap yang bagus. batangnya saja sudah
sudah tumbuh gitu. Jadi boleh dibilang bahan bakunya melimpah Pak ya? kalau Bahan di sini bakunya melimpah. Pada saat ini memang termasuk murah. Cuman pada saat nanti misalnya kebutuhannya makin banyak, karena konsumsi plastik itu sebetulnya ratusan juta ton. Kalau seperti banyak, pada saat itu pasti karena supply and demand, harga akan ikutin itu. Tapi dengan gampangnya juga petani akan menanam gitu. Tapi akan membawa manfaat ekonomi juga yang banyak sekali buat seluruh petani. Kemudian dari ide, kemudian dibantu oleh para ilmuwan tadi dari Tiongkok, berapa lama untuk mewujudkan menjadi suatu kantong plastik yang bisa digunakan nih Pak? Prosesnya tuh hampir 8 tahun. Dari awal ide dapat dikatakan sudah mulai matang. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Sudah bisa ditiup menjadi satu kayak tabung gitu ya. Kemudian bisa diteruskan untuk jadi kantong adalah di seal ujung-ujungnya. Tapi dalam praktek itu, walaupun sudah bisa ditiup, masih banyak kesulitan-kesulitan. Misalnya antara lain adalah sealingnya nggak rapat atau dia blocking. Artinya pada saat sudah jadi kantong mau dibuka tuh susah. Nah itu proses fine tuningnya itu butuh waktunya juga panjang. Karena pada saat yang sama mendevelop formulasinya harus juga mendevelop permesinannya. Jadi developmentnya tuh benar-benar seperti pingpong. Balik ke mesin, balik ke formula, balik ke mesin lagi, sampai akhirnya dua-duanya ketemu seperti apa yang sekarang sejak tahun lalu lah. Itu sudah ketemu, makanya sejak tahun lalu tuh ingin dikomersialkan secara betul-betul gitu, secara massal. Tapi Apakah sekarang masih Pak Herman juga terpikir selain daripada unsur ekonominya adalah unsur ramah lingkungannya Pak? Ya, karena memang pertama dari sumbernya sendiri. Dengan bahan-bahan yang dipakai dalam situ, sebagian besar, lebih dari 90% itu adalah sustainable. Berasal dari tanaman atau dari sumber bahan alam yang dasar-dasarnya sekali adalah batu kapur. Batu kapur tuh setelah dipakai gimana pun akhirnya balik ke kapur lagi. Karena itu senyawa kalsium. Dan arang tuh dari kayu dan sebagainya bisa banyak sekali sumber. Bisa dari batu bara tapi bisa juga dari kayu. Dan bahan-bahan ini itu hampir dikatakan 100% recycle, balik ke alam lagi, dipakai balik ke alam lagi, sehingga tidak akan menambah gas rumah kaca, juga tidak akan menghabiskan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah sekarang bentuk yang terakhir ini mirip-mirip begini Pak ya, kalau tidak salah nih Pak ya? Ada beberapa macam memang. Ya. Kalau dari dipegang tangan ini udah sangat mirip dengan plastik. Betul. Yang biasa Pak. Ya. Ini ada suatu keistimewaan kantong ini. Dia tuh ada keseimbangan dengan uap air di udara. Ya, pada saat lembab dia akan menyerap sedikit air dan rasanya akan mungkin halus. Tapi kalau dijemur kering atau di ruangan air condition yang kering sekali, dia lebih kering rasanya. Jadi mirip seperti kantong kresek ini, bunyinya kresek. Kalau ini kan tidak ada. Makanya disebut kantong kresek karena ini Bunyi kresek ini. ya? Kalau ini bahan bakunya terdiri dari tepung tapioka aja. Apakah juga masih ada unsur nggak ada, plastiknya Pak? sama sekali tidak ada plastik yang berasal dari petroleum. Ya, Jadi organik boleh dibilang Pak ya? betul. Ya kalau dikatakan organik, saya kira memang betul. Lebih dari 90% bahannya di situ adalah senyawa karbon dengan oksigen dengan hidrogen. Ya, jadi pada saat dibakar, sisanya pun sedikit sekali, seperti membakar kertas. Sebagian besar adalah bahan-bahan organik. Nah, kalau kita perbandingkan hasil produk akhirnya Pak ya, antara kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang mungkin sementara Bapak namai NV Plus ya, environmental plastik gitu ya. Ini plus dan minusnya apa? Plusnya itu adalah jelas sekali yang kita target adalah keramahan ke lingkungannya. Jadi kita nggak takut misalnya sebetulnya kita tidak anjurkan buang sampah sembarangan juga. Cuman kalau secara ini terbuang juga di alam, dengan cepat akan lenyap dari alam ini karena apakah itu dimakan bakteri, hancur, atau dimakan binatang. Karena ini sebagian besar kan bahan-bahannya kan berasal dari tanaman. Jadi binatang dengan sukanya, lahapnya makan. Seperti lihat nanti dari
rekaman tuh dimakan jangkrik, dimakan kecoa, dimakan belalang, bahkan udang atau keong dimakan semua. Ya, kelemahannya, kalau dikatakan kelemahan, dia kurang tahan air. Karena pada saat kena air, terutama kekuatan sealingnya, bagian yang bentuk kantong itu di semacam di sealnya itu gampang lubang, gampang pecah. Karena bagian di situ kan menjadi sangat tipis pada saat di seal. Nah itu kalau kena air melunak, nah di situ akan gampang jebol. Jadi jangan dicelupin ke air. Jangan gitu ya? dicelupkan ke dalam air, jangan belanja hujan-hujanan. Tapi siapa yang mau belanja hujan-hujanan sih? Kalau terpaksa saja. plastik biasa, berapa lama sih Pak terurainya Pak? Sampai sekarang sebetulnya Belum ada yang tahu pasti. belum ada yang tahu kalau secara alam benar. Iya. Karena baru diciptakan cuma berapa puluh tahun saja kan. Iya. Tapi kalau di lab dengan menggunakan disebutnya istilah waterometer, itu diperkirakan masih ratusan tahun, 300 atau 500 tahun baru benar-benar balik ke alam. Bahkan ada yang mengatakan mungkin ribuan tahun gitu. Tapi saya kira sih nggak sampai segitu lama, tapi mungkin Paling tidak 400-an tahun gitu ya? 300-400 tahun sih mereka punya prediksi yang paling mendekati lah kalau menurut pendapat saya. Kalau produknya dari Envipa sendiri berapa lama Pak? Kalau dibuang di alam, kalau nggak dimakan binatang, bakteri kan di mana-mana ada. Itu kalau di dalam tanah, mungkin kurang dari 3 bulan udah habis. Ya, karena bakteri lebih banyak. Kalau di udara terbuka, kalau nggak ada bakteri, mungkin akan hancur dalam waktu 6 bulan. Mungkin sudah berkeping-keping, sudah nyebar kemana, akhirnya akan dimakan binatang juga. Di dalam rangka Hari Bumi di bulan April ini kan Pak, kan kita prihatin bahwa kehidupan manusia modern ini ternyata banyak sampahnya Pak ya, terutama plastik Pak ya. Ya. Kenapa kantong plastik ini menjadi sampah plastik yang paling banyak tertinggal dan mengotori, mencemari bumi Ya. ini Pak? Sekarang hampir di segala kegiatan sehari-hari, orang butuhkan kantong plastik. Ya. Akibatnya produksi kantong plastik itu bermiliar-miliar. Indonesia saja lebih dari 1 miliar kantong mungkin per bulan ya. Banyak sekali. Tapi karena butuh harga yang murah, dibikinnya tuh tipis-tipis sekali. Memang jadi sebuah kantong plastik, beratnya jadi minim sekali, ringan sekali. Dan itu tidak gampang membuangnya, karena begitu dibuang dengan gampang tertiup angin, itu akan nyebar kemana-mana. Ya. Pada kantong plastik ini, pada saat sudah terbuang, selepas kemana-mana itu, mudah sekali kontaminasikan kotoran segala macam. Itu pemulung nggak ada yang suka. Jadi kalau dikumpulkan pun untuk membersihkannya, untuk memproses kembali di recycle, itu ongkosnya lebih mahal daripada beli plastik baru. Maka mereka lebih suka botol. Ya, kalau botol kan beratnya ya, gitu ya. berat. Ya. Ngumpulkannya gampang. 10 botol beratnya sudah lumayan. Tapi kalau kantong plastik, Kantong plastik nggak ada nilainya, bersihnya susah, nilainya kecil. Sehingga jadi cenderung orang kalaupun ada pemulung pun nggak memungut kantong plastik. Mungutnya botol, sandal dan lain-lain gitu. Tapi kantong plastik dibiarkan saja. Nah itu akhirnya yang numpuk, nyumbat saluran air, nyumbat got, terbawa ke laut. kontributor rusak. Jakarta banjir juga nih Pak ya? Kontributor. Ingat kalau waktu saat terjadinya longsor tanah atau tempat penimbunan sampah di Bandung, Ya, menyebabkan Gajah. berapa puluh orang meninggal tuh. Karena kantong plastiknya itu menutup air masuk ke bawah. Jadi semua seakan-akan ngambang semua tuh. Jadi pada saat hujan lagi itu terjadi longsor. Akhirnya nimbun orang, nimbun rumah dan sebagainya. Baik Pak Herman, menarik perbincangan kita, tapi kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan Pak. Pemirsa, bagaimana tanggapan masyarakat tentang kantong plastik berbahan dasar singkong? Mari kita simak tayangan berikut. Bahayanya bisa merusak lingkungan. Oh ini bisa terurai, lebih bagus ini dong. Kalau harga lebih mahal, tapi bisa terurai, lingkungan kita lebih bagus pakai ini daripada ini. Untuk keperluan sehari-hari untuk tempat sampah. Ini agak lentur, ini agak licin. Oh, lebih bagus. Kalau gitu masih pakai plastik yang terbuat dari tepung lebih bagus. Untuk taruh apa aja gitu. Kalau misalnya keluar atau apa ya disimpan terus nanti dipakai lagi. Ini mungkin bisa bisa terurai punya. Ya sebaiknya pakai yang ini gitu supaya untuk
itu ya untuk lingkungan kita juga ya. Dari segi kekuatan produknya sendiri, apakah Pak Herman merasa bahwa kantong plastik NV Plus ini nantinya bisa menggantikan kantong plastik yang sering digunakan, misalnya belanja ke pasar, dari supermarket ini Pak? Ya. Saya mesti akuin bahwa pada saat ini kekuatannya itu masih kalah dengan barang yang dibikin secara sintetis dari petroleum. Terutama pada saat udara lembab atau pada saat cuaca yang sangat dingin dan sangat kering. Pada saat sangat dingin, sangat kering, dia akan menjadi kaku dan akan jadi rapuh. Beda dengan polyethylene. Tapi kalau untuk kebutuhan misalnya belanja di department store, supermarket yang ringan-ringan, umumnya paling-paling bebannya 2-3 kilo, itu nggak ada masalah. Kita pernah Uji coba? diuji coba di pabrik kita gantung yang ketebalan 60 mikron, kita gantung dengan beban batu yang seberat sampai 12 kilo. Itu oke, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya barangnya itu banyak yang tajam-tajam, itu akan mudah tertusuk. Walaupun tidak sekuat kantong plastik, tapi umumnya sudah akan memadai. Kalau kita melihat populasi Indonesia cukup besar Pak ya, negara keempat kalau tidak salah terbesar populasinya di dunia ya. Ke depan kan tentunya banyak juga selaras dengan kemajuan ekonomi, mungkin juga akan semakin banyak konsumsi atau kebutuhan tentang packaging yang berbahan dasar, kalau tidak plastik ya environmental plastik nih Pak. Apakah Bapak melihat bahwa ada tren juga di dunia ini sudah mencari bentuk-bentuk yang sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan juga nih Pak? Iya, terutama negara-negara yang sudah established. Saya ambil contoh saja di Amerika. Di California itu peraturan pemerintahnya itu sudah melarang 100% pemakaian plastik pada tahun 2015. Pabrik-pabrik plastik atau bahkan pengusaha-pengusaha toko, department store tuh sekarang tuh risau luar biasa. Karena kalau pada saat benar-benar di ban itu plastiknya yang dari petroleum, gantinya saat ini nggak ada. Belum ada Pak ya? Dan ada yang memang ramah lingkungan, tapi harganya sangat-sangat mahal. Bahkan mungkin 8 kali lebih mahal daripada kantong plastik yang sekarang biasa ada. Nah, tunggu dulu Pak, kalau berbicara harga, ini tadi saya belum tanya nih, berapa harganya nih Pak? Harganya itu pada saat ini berupa kantong tuh kira-kira dengan ketebalan yang sama, itu kurang lebih sekitar 2 kali lebih. Ya 2 kali kurang Hanya lebih 2 kali ya, jadi sebetulnya cukup menimbang dari keramahan lingkungannya mungkin sebetulnya worth sekali. Ya, perlu dipertimbangkan ya. Betul. Nah, dan di beberapa negara mereka berhasil mendevelop barang-barang yang lebih ramah lingkungan.